Kau tahu anime Mushoku Tensei? Iya, anime Ansatsu Kizoku ini bisa ngalahkan anime itu. Percaya nggak? Halo Indo Gamers, para wibu denial, selamat datang lagi bersama gue yang paling kalian cintai, Admin Yami, dan selamat datang di acara Wibu Lokal. Acara akan membahas anime, manga, dan jejepangan lainnya. Jadi, hari ini aku mau membicarakan anime isekai lagi, atau anime fantasi lagi. Yang makin banyak, tapi yang bagus makin dikit. Jumlahnya doang yang banyak, tapi yang bagus anime isekai fantasi itu gak banyak-banyak amat gitu. Jadi aku bingung. Ini dia Ansatsu Kizoku. Kalau kau percaya dengan kata-kataku di awal video tadi, yang sebelumnya dimana aku bilang kalau anime ini bisa ngalahkan Mushoku Tensei, kayaknya ada yang salah dengan kepalamu dan seharusnya kau sudah dibawa ke dokter. Dan aku yakin kau mesti konsultasi ke dokter yang handal dan mahal. Anime ini bercerita tentang seorang pembunuh bayaran yang pada saat itu dihianati oleh organisasinya. Dan akhirnya dia game over, mati. Setelah dia mati, kau bisa tebak apa yang terjadi berikutnya? Ya karena ini anime isekai, nggak mungkin dia bisa beristirahat dengan tenang. Bro, ini isekai. Gak mungkin kau beristirahat dengan tenang, itu gak mungkin. Karena ini isekai. Seperti isekai pada umumnya, dia dibangkitkan lagi di dunia isekai. Dan di dunia itu punya sihir dan main pedang-pedangan. Dan tombak buat sodok-sodokan. Iya, aku nggak bakal ngomong itu lagi, maaf. Yang beda dari anime isekai ini adalah si main karakter itu nggak melawan Raja Iblis, tapi dia melawan hero. Oh iya, ngomong-ngomong karakter utama kita ini namanya Luh, yang artinya kita. Karena Luh adalah gabungan dari gue. Luh gue. Luh gue. Enggak. Sumpah, demi apapun aku nggak bakal mengeluarkan bercandaan sampah itu lagi. Aku minta maaf, sumpah demi apapun. Tentu saja, karena ini anime isekai, anime ini pasti banyak tapinya. Mari kita bahas. Yang pertama kita bahas adalah ceritanya. Pertama-tama, izinkan aku merepresentasikan isi hatiku saat nonton anime ini dengan makanan. Untuk episode pertama dan kedua, itu ibaratkan aku makan burger, murah tapi oke. Kerasa enak seperti biasa. Untuk episode selanjutnya, aku beli burger yang sama lagi kayak tadi. Tapi, kali ini dagingnya diganti jadi kardus, dan rotinya diganti dengan plastik, dan sayurannya diganti dengan ketombenya Kirito. Entah apa itu rasanya, karena aku nggak bisa mendeskripsikan itu dengan baik, tapi aku kaget kok tiba-tiba rasanya nggak enak, kayak sampah, kayak Kirito, sampah. Meskipun aku nggak pernah makan kardus, aku punya firasat aja gitu kalau rasanya bakal nggak enak. Ya kalau aku nggak percaya, cobain aja sendiri makan kardus. Di awal-awal cerita anime ini, aku ngerasa sedikit senang dengan bagaimana dunia anime ini dibangun. Di awal kita dikasih tahu latar belakang si karakter utamanya yang dulunya adalah assassin terhebat di bumi. Terus di episode 2 kita dapat cerita bagaimana magicnya bekerja dan bagaimana dia bisa milih kekuatannya. Meskipun beberapa kekuatan itu kayak kurang jelas. Kekuatan terakhir yang dia bilang gitu terutama. Kenapa kekuatan seperti ini ada di rank E? Dewa pasti sudah gila. Sampai sekarang pun aku nggak tahu itu kekuatan apa. Dan gak jelas juga kekuatan itu apa pula fungsinya. Yang aku nggak suka dari cerita di anime ini adalah mereka sudah capek-capek bikin episode 2. Yang dimana itu menjelaskan kenapa sih tokoh utama ngambil kekuatan ini, ngambil kekuatan itu. Tapi semakin berjalannya episode, aku makin gak peduli dengan kekuatan apa yang dia dapat. Kalau kau pikir kekuatan terakhir yang dia bilang dewa pasti sudah gila itu bikin penasaran, aku nggak penasaran sama sekali dengan kekuatan itu. Aku juga nggak peduli sama kekuatan itu karena pada ujung-ujungnya dia sama, overpower, dan juga kekuatannya pada dasarnya sama gitu, bikin dia tambah kuat, itu doang pada dasarnya. Ketika aku nonton anime ini sampai habis, aku tiba-tiba mikir gitu, kenapa mereka menghancurkan world building di anime ini? Setelah aku ngelihat seberapa overpowernya si karakter utama dan seberapa serba bisanya si karakter utama, 2 episode pertama tadi tuh kayak nggak ada artinya. Aku sendiri nggak melihat adanya perkembangan dari karakter yang ada di anime ini. Yang berkembang di sini cuma ukurannya aja, dan dia dapat mimpi basah ketika dia tidur didempet dengan 2 cewek. Wow, gila. Mimpi basah ketika dia tidur dengan 2 cewek itu komedi yang ngakak abis tuh, dan gak ketebak banget tuh, gila. Wah, aku ketawa keras tuh waktu itu episode. World building di anime ini bener-bener bikin aku ngerasa sakit secara fisik maupun mental gitu. Aku nggak begitu paham dengan bagaimana kekuatannya si Luke ini bekerja. Di mataku semuanya sama aja gitu. Semua kekuatan sama dan mirip-mirip. Pada dasarnya kekuatannya itu sama-sama bikin dia jadi kuat, gak mudah lelah, dan bikin indranya jadi jauh lebih peka. Yang dimana menurutku itu sama aja semuanya. Itulah apa yang membuat episode 2 tadi kelihatan kayak nggak berguna gitu. Seperti kebanyakan dari kau semua, kurang berguna. Ngomongin kurang berguna, salah satu yang kurang berguna di anime ini adalah spell. Saking malasnya mereka bikin bahasa baru, mereka bikin rapalan mantra itu kayak ada orang ngomong terus di reverse gitu. Itu bikin enak aja gitu, kelihatan males banget buat ngebangun dunianya.
Itu spell macam apa anjir? Itu cuma orang ngomong tapi di reverse gitu kayak tahu-tahu asma gitu, tahu-tahu ntar di rumah sakit terus di rumah duka gitu kan, gak ada yang tahu. Selanjutnya kita bahas karakter. Untuk karakter sendiri aku bingung bagaimana cara aku menyampaikannya secara halus biar kau yang nonton itu gak sakit hati karena anime kesukaannya ku ejek-ejek atau ku jelek-jelekkan gitu. Aku bingung bagaimana caranya bikin ini halus. Tapi yang bisa aku sampaikan di sini adalah jangan lupa beli merch Wibu lokal di bit.ly/tokocs. Dapatkan baju Wibu lokalmu segera gitu. Ya, kita balik ke video ini. Intinya, karakter yang ada di anime ini semuanya kurang menarik. Seperti kalian semua, tidak ada yang menarik. Mungkin secara visual beberapa di antara mereka mungkin menarik, tapi kita bahas itu lagi nanti. Yang bikin aku bilang gak menarik adalah aku gak bisa investasi hati ke setiap karakternya, meskipun ceritanya dibikin agak sedih atau tragedi. Contohnya ada di bagian cerita awal pertemuan antara Tarte dan Luke. Awalnya dilihatkan Tarte itu kurang gizi karena dia kurang makan dan dia juga kedinginan pada saat itu. Terus akhirnya dia dikasih makan sama Luke dan habis itu time skip, dia nggak kekurangan gizi lagi dan dia menumbuhkan beberapa aset yang cukup berharga. Ya, if you know what I mean. Sama juga dengan Maha, karakter yang aku nggak begitu peduli. Tahu-tahu dia jadi Black Widow gitu dengan baju latex yang ketat gitu kan. Aku bahkan nggak begitu ingat bagaimana perkembangan mereka dan bagaimana awal mereka ketemu. Aku nggak begitu ingat. Intinya mereka berdua itu tahu-tahu juga sama-sama mepet dan jatuh cinta dengan karakter utama kita yang namanya pun sama kayak Muntahan. Luke, kedengaran kayak ya, aku agak malas ngebut Luke jadi kita sebut gitu ya. Oke, sepakat. Kalaupun ada karakter yang bagus di sini itu si dia, bukan dia tapi dia Vicon. Namanya juga aneh, dia Vicon itu namanya. Di antara semua karakter, dia ini adalah karakter yang jelas gitu perkembangannya dengan si tokoh utama. Dari awal dia ngajarin sihir, sampai bikin spell bareng, bikin sihir baru, saking jagonya. Sampai akhirnya si ini suka sama dia dan dia mau nikahin dia. Berapa kali aku ngomong dia? Si suka sama dia dan dia mau nikahin dia. Ya kau hitungin berapa kali aku ngomong dia. Ngomong-ngomong, itu punya rencana buat nikahin sepupunya. Iya, dia itu sepupunya si ini cerita nggak spicy gitu, nggak se-spicy Domestic Nakanojo. Jatuhnya ampas aja gitu. Sumpah ini aku bisa mati kalau gini terus. Anime dengan glorifikasi harem yang udah muncul dan ada banyak di mana-mana dengan jenis karakter yang serupa, apa kok nggak bosan gitu? Kalau mau karakter harem tuh yang unik sedikit gitu, kayak Domestic Nakanojo gitu kan, atau misalnya Gotobu no Hanayome gitu. Itu karakter haremnya bagus gitu. Kanojo Okarishimas itu bagus gitu. Haremnya banyak, enak buat diikutin. Setiap kali aku nonton anime ini dan ngelihat adegan harem di anime ini, aku itu terus berpikir, bisakah harem terus maju gitu? Apakah bakal stuck di sini-sini aja gitu? Karakternya gitu-gitu aja haremnya. Yang perlu kau tandai di sini adalah aku nggak keberatan dengan harem. Aku suka dengan harem di anime dengan catatan kalau mereka punya keunikan. Maksudku sesampah-sampahnya Shinkanomi yang harem itu, tapi mereka unik. Ada gorila, ada keledai gitu. Unik gitu. Bukan cuma manusia. Kalau harem tadi nggak punya keunikan, sama aja kayak botol minuman bekas yang didaur ulang gitu. Jadi hiasan kamar atau jadi tempat sampah. Kau ngerti gak sih prakarya yang dari botol bekas gitu? Ya itu kayak harem gitu. Gitu-gitu aja. Hiasan kamar atau jadi tempat sampah udah. Gak ada sesuatu yang baru. Selanjutnya visual. Aku nggak mau ngomong banyak soal visual. Untuk visual aku ngerasa warna di anime ini kontrasnya tinggi banget. Kemungkinan yang ngerjain komposit di anime ini itu nggak pakai layar sRGB 100% Adobe Certified gitu. Jadi warnanya keterangan banget, bikin sakit mata. Aku nggak bohong, aku kalau nonton anime ini brightness-nya aku kecilin sekecil-kecilnya. Bahkan kadang-kadang ku matikan layarnya biar nggak nonton sekalian. Tapi aku masih nonton, itu yang jadi aneh. Perlu diakui kalau desain karakter di anime ini bener-bener bagus. Tapi kalau ngomongin visual, khususnya warna, aku nyerah gitu. Mataku itu sempat bikin surat pengunduran diri gitu saking terangnya ini anime. Dan mataku itu pengen resign, pengen cabut gitu, pengen cari tempat lain buat bekerja saking terangnya ini layar gitu, saking cerahnya ini anime. Bayangkan mataku itu mau mengundurkan diri. Dan terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah anime ini adalah anime another isekai yang yang kebetulan bisa kalian tontonin karena lagi gabut nungguin anime lain tayang. Ya, ini anime isekai lainnya yang sama, yang isinya, yang fungsinya itu cuma buat nungguin komisan, nungguin anime lain, nonton ini dulu. Ya itu fungsi ini anime. Dan kenapa aku nonton anime ini? Itu alasannya. Karena aku nungguin anime lain buat
tayang. Jelek sih nggak bisa dibilang jelek, dibilang bagus juga nggak terlalu bagus. Ini bisa diterima, anime ini bisa diterima. Ya decent lah buat ditonton. Tapi ini sangat terlalu B aja gitu. B gede pakai caps lock ya. Biasa banget, tapi pakai kapital semua hurufnya, biasa. Dan ini akan jadi anime yang akan dilupakan gitu. Percaya sama aku, kayak setahun 2 tahun lewat season 2 season paling nanti lupa. Kebetulan aja ini anime like novelnya banyak yang beli gitu kan, jadi akhirnya diadaptasi sampai season 2 gitu. Anime ini sebenarnya pengen gambarkan karakter utama yang badass gitu, yang edgy gitu. Karena dia adalah pembunuh bayaran handal. Jadi mau digambarkan edgy, mau digambarkan keren gitu, biar wibu-wibu pengangguran yang marah dengan thumbnail Senpai ga Uzai Kohai no Hanashi itu pada nonton gitu. Orang yang gak ngerti bercandaan, giliran bercanda dianggap serius, giliran serius dianggap bercanda gitu kan. Emang orang-orang emot batu. Sekali lagi aku bilang, sebenarnya anime ini pengen menggambarkan karakter yang badass dan edgy. Tapi sayangnya anime ini malah bikin karakter utamanya jadi kelihatan aneh dan bikin dilema gitu. Jadi kelihatan B aja gitu. Ya just another Kirito but weaker lah. Dan yang paling B aja dari anime ini adalah, entah kenapa aku masih nonton anime ini. Dan aku nonton sampai habis meskipun aku tahu ujung-ujungnya cerita anime ini nantinya bagaimana gitu. Udah ketebak dan udah kelihatan semuanya. Nggak ada yang begitu menarik lah intinya. Aku nganggap anime ini adalah guilty pleasure. Nggak jelek-jelek banget, nggak bikin sakit kepala pas nonton, tapi sakit mata, tapi juga nggak wah-wah banget lah intinya. Ya cocok buat ngisi waktu kosong. Yang dimana waktu kosongmu itu kau pakai buat nunggu nonton anime lain. Ya udahlah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih udah nontonin video Wibu Lokal dan sudah nonton sampai habis. Yang nonton sampai habis kau the best. Kau bisa komen di bawah Last Wolf pengantar galon, yaitu kerjaan Last Wolf di Jerman. Kalau kau suka, kau bisa like ini, kau bisa komen tadi juga si Last Wolf tukang galon. Kau subscribe juga Clean Sound Studio dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kau dapat notif video dari Clean Sound. Dan kalau kau mau ngeliat aku lagi live atau Last Wolf lagi live atau siapapun orang Clean Sound live, kau bisa subscribe itu Clean Sound live dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan. Kalau kau mau dapat info tentang aku lebih cepat, kau bisa follow Instagramku di @atamin_yami. Dan kalau kau mau follow Instagram si editor, kau bisa follow juga Instagram editornya. Iya, DM juga Last Wolf pengantar galon. Udah gitu aja ya. Stay clean and sound.